Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News. Saya Herjunot Syahputra, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto umumkan korban jiwa akibat banjir Sumatera mencapai 303 orang tewas dan 279 lainnya hilang. Alhamdulillah selamat, alhamdulillah nyampe sekarang, alhamdulillah. Sabar. Oke, naik terus. Naik terus. Oke, naik terus. Pak. Kali ini dah. Belah jaring terus. Lakus perang. Okey. Jadi kunci ke dari ke. Tacara lagi. Pengungsi di mana sih? Pengungsinya? Pengungsi darurat itu baru bang. Di tengah bencana banjir dan longsor yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah, momen mengharukan terekam. Seorang pria berjalan kaki selama 2 hari menembus area longsor demi mencari keberadaan anak dan istrinya. Udah 2 hari tidak ketemu. Internet memang sulit, telepon semua nggak ada, listrik mati. Pemirsa, seorang pria bermarga Hutahuruk berjalan kaki puluhan kilometer untuk mencari keberadaan anak dan istrinya di Kecamatan Tukah, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dan momen haru ini diketahui dari video yang diunggah Masinton Pasaribu, Bupati Tapanuli Tengah di sosial medianya. Masinton pun berjanji akan membantu Hutahuruk untuk berkoordinasi mencari keluarganya. Diketahui Kecamatan Tukah merupakan salah satu lokasi banjir terparah di Tapanuli Tengah.
Akibatnya banyak warga yang terpisah dari keluarga mereka. Dan sehat ya. Pak, mereka di mana sekarang ini Pak? Aduh, saya mau pengen tahu aja Nanti Pak. ke pengungsian aja nanti itu tanya. Helikopter Karakal TNI Angkatan Udara mendistribusikan bantuan kemanusiaan ke wilayah Sibolga, Sumatera Utara. Tampak bantuan yang dikirim oleh TNI AU meliputi sembako, air minum, makanan, minyak goreng, dan perlengkapan pokok, serta pembalut. Untuk mempercepat penyaluran bantuan ke daerah yang tidak dapat dijangkau, pesawat angkut TNI AU menyiagakan 3 helikopter Karakal di Lanut Rusmin Nurjadin, Pekanbaru Riau. Kadis Penau Marsma TNI Inyoman Suwadiana menegaskan komitmen TNI AU untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana. Ya, pemirsa, pasca banjir dan longsor yang melanda situasi di Sibolga dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara semakin memprihatinkan. Kelaparan mulai meluas setelah akses logistik terputus total akibat banjir bandang dan longsor yang melanda sejak Senin malam. Ya, kondisi yang kacau ini akibat kemarahan warga yang mulai kehabisan stok makanan. Dan demi bertahan hidup, sejumlah warga terpaksa, pemirsa, sekali lagi kami sebutkan, terpaksa menjarah beberapa gerai minimarket di wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah. Aksi tersebut langsung mendapat respon cepat dari Polres Sibolga yang segera mengambil alih situasi dengan melakukan pengamanan di lokasi saat aksi penjarahan dilakukan. Dan hingga kini dikabarkan bahwa memang akses jalan ke sejumlah titik terdampak di Sibolga ini tetap masih terputus akibat longsor besar. Tak hanya tadi kekurangan logistik, namun juga jaringan telekomunikasi saat ini masih padam dan belum ada distribusi logistik yang memang bisa masuk secara maksimal di wilayah ini. Warga berharap bantuan pangan, air bersih, dan obat-obatan segera didistribusikan. Memastikan saya sebagai Kanit Kamsel bersama anggota tadi pada saat melakukan pengaturan di jalan. Nama dulu Pak. Dan Nanti terakhir. kami dapati para masyarakat sudah berbondong-bondong untuk melakukan penjarahan. Jadi spontanitas kami melakukan pengamanan di seputaran Indomaret dan Alfamidi yang akan dijarah oleh masyarakat yang berdalih mungkin sudah kelaparan akibat bencana. Sekalian kami bersama anggota melakukan pengamanan sekuat tenaga bagaimana bisa untuk mengamankan Alfamidi atau Alfamart yang akan dijarah. Mungkin di saat kami melaksanakan pengaturan, kami upayakan tindakan spontanitas dari kami para Satlantas yang sedang berada di jalan. Lakukan pengamanan ya Pak? Melakukan pengamanan. Dan pemirsa, saat ini sudah bersama kami rekan Sukriyadi Tanjung yang berada di Sibolga, Sumatera Utara melalui sambungan telepon. Selamat malam, Sukriyadi. Ya, Sukriyadi. Ya. Bagaimana kondisi terkini di Sibolga saat ini? Ya, kami coba untuk tersambung melalui... Ya, Sukriyadi. Suara saya jelas dengan Juno di studio. Ya. Pemirsa, nampaknya memang seperti yang diberitakan sebelumnya bahwa selain logistik, listrik juga dan pastinya sinyal memang terdampak karena memang tadi belum ada akses dan juga bantuan yang masuk dan
kami tadi mencoba untuk menghubungi secara terkini rekan Sukriyadi di lapangan melalui sambungan telepon, namun belum berhasil nampak ya. Kita ke informasi berikutnya. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan update terkait bencana di Sumatera. Salah satunya Sumatera Utara. Korban meninggal dunia mencapai 166 jiwa. Selain itu, Kepala BNPB menyampaikan bantuan ke wilayah Sibolga tidak bisa diakses melalui jalur darat. Dari mulai Sumatera Utara, korban jiwa yang kemarin 116 jiwa sekarang menjadi 166 jiwa meninggal dunia. Artinya dalam satu hari ini bertambah 60 jiwa meninggal dunia. Ini berkat operasi pencarian pertolongan oleh Satgas Gabungan yang dipimpin oleh Basarnas. Kemudian 143 jiwa yang masih hilang. Rinciannya ini banyak ya, nanti rekan-rekan media akan diberikan salinannya. Silakan untuk mendata ya, ini semua. Jadi di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Humbang Hasundutan, Kota Padang Sidempuan, Pak Barat, dan Mandailing Natal. Jadi tidak ada perubahan tambahan daerah kabupaten kota yang terdampak bencana, masih ada 8. Meskipun tadi dari pemberitaan media ada diberitakan Langkat gitu ya, Kabupaten Langkat ini juga terjadi banjir. Tapi sampai sekarang kami informasikan bahwa Kabupaten Langkat tidak menetapkan status kedaruratan. Artinya pemerintah Kabupaten Langkat ini masih bisa mengatasi kondisi yang tadi diberitakan ada banjir di wilayahnya tersebut. Kemudian pengungsi juga ada perubahan ya, walaupun tidak banyak. Jadi untuk Tapanuli Utara ini tidak ada penambahan yang signifikan seperti yang kami sampaikan kemarin sore. Ada di satu titik dengan jumlah pengungsi sekitar 600 kepala keluarga. Kemudian Tapanuli Tengah ini adalah daerah di Sumatera Utara yang terdampak paling parah. Masih satu titik tempat pengungsian, yaitu di Gor Tapanuli Tengah dengan pengungsi kurang lebih 1.100 kepala keluarga. Kemudian Tapanuli Selatan ini tersebar di 12 kecamatan dengan jumlah 4.661 KK. Kota Sibolga, kami informasikan Kota Sibolga sampai hari ketiga penanganan darurat ini belum bisa ditembus lewat darat, tetapi sudah bisa ditembus lewat udara untuk pendistribusian. Wali Kota Sibolga Ahmad Syukri Nazri yang sempat hilang akibat bencana banjir dan longsor ditemukan selamat. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyatakan Wali Kota Sibolga terjebak longsoran dan harus berjalan kaki 4 hari. Wali Kota Sibolga Ahmad Syukri Panarik dinyatakan selamat usai hilang kontak terjebak banjir dan longsor pada Selasa kemarin. Berdasarkan pernyataan dari Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Ahmad Syukri terjebak di longsoran dan banjir di antara Jalur Sibolga dan Tarutung dan harus jalan kaki selama 4 hari. Sementara komunikasi di Sibolga lumpuh akibat longsor. Saat ini kondisi Ahmad Syukri dalam keadaan sehat dan membutuhkan istirahat setelah berjalan selama 4 hari. Kalau dari saya ya, kebetulan tadi sudah langsung berkomunikasi dengan Pak Wakil Wali Kota Sibolga. Wali Kota Sibolga. Tadi pada saat berkomunikasi, ya kan masih muda beliaunya. Jadi kelihatannya capek tapi mukanya segar gitu. Jadi menyampaikan, ya udah Pak Wali besok aja kita ketemu. Sekarang Bapak istirahat dulu. Beliau ngomong, saya jalan kaki Pak 4 hari gitu. Karena kebetulan beliau terjebak di rute longsoran yang tadi saya katakan antara Sibolga dengan Tarutung. Rencana kami ketemu untuk melihat Sibolga ya. Kan berita awal tuh Sibolga yang parah.
Ternyata setelah kita sampai di sini, Sibolga justru tidak terlalu parah, justru yang parah Tapanuli-nya. Ya. Syukri semula berada di Medan sebelum bencana besar melanda Tapanuli Tengah dan Sibolga. Usai mendapat laporan soal kondisi cuaca ekstrim, Syukri langsung bergegas kembali ke daerahnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk informasi terkini dari Tapanuli Selatan sudah terhubung dengan jurnalis iNews Indra Mulia Siagian yang berada di Puskesmas Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Selamat malam Indra, bagaimana kondisi di sana sampai malam ini? Silakan. Ya baik, selamat malam Juno. Dapat kita sampaikan situasi terkini di kawasan Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan ya. Di hari kelima pasca bencana banjir bandang yang menerjang 3 desa di Kecamatan Batang Toru ini, petugas saat ini masih fokus untuk membersihkan material lumpur serta kayu dari badan jalan. Hal ini dilakukan petugas guna mempermudah akses untuk mengevakuasi para korban serta memberikan bantuan kepada para korban. Baik Juno. Baik, Indra, Anda sendiri kan saat ini berada di puskesmas seperti itu ya, di titik yang Anda melaporkan saat ini. Apakah warga juga di sana dan seperti apa kondisi pengungsi sebenarnya? Baik, bisa kita sampaikan. Kalau pengungsi sendiri sampai saat ini ada tersebar di beberapa titik ya. Kalau data terakhir yang kita dapat itu ada di 6 posko dan itu berdasarkan jumlah pengungsi dari 5 desa yang terdampak banjir bandang di Kecamatan Batang Toru itu sebanyak 2.500 orang lebih. Dan hingga kini sejumlah warga yang selamat mengaku dan mengeluh kepada kita bahwasanya mereka mengaku bahwa sanak saudara mereka banyak yang hingga saat ini belum ditemukan pasca banjir bandang. Oke. Kalau bantuan sendiri Indra, logistik seperti apa? Karena kita tahu di beberapa titik termasuk Sibolga tadi sulit sekali logistik, aksesnya juga masih sulit. Kalau di Tapanuli seperti apa bantuan? Kalau Tapanuli Selatan sendiri saat ini ada beberapa ruas jalan ya, jalan nasional itu mengalami putus ya akibat longsoran terjadi beberapa waktu yang lalu. Namun hingga kini petugas masih melakukan jalur buka tutup guna akses pendistribusian logistik tersebut dapat sampai sini. Memang hingga saat ini logistik yang tiba di sini belum optimal lantaran masih terputusnya jalan-jalan tersebut. Baik Indra, terima kasih banyak atas laporan Anda. Tetap waspada dan duka kami untuk teman-teman di Sumatera. Terima kasih banyak. Kami jeda terlebih dahulu pemirsa, tetap di Breaking News iNews.